tausiah selesai, saya pasti turun. Nggak mungkin saya tetap tegak di sini. Pasti panitia datang berbisik, Ustaz, acara udah selesai. Begitulah lebih kurang hidup ini. Yang senang jangan bangga karena kuasa dan harta sementara. Yang kurang senang jangan berputus asa karena penderitaan juga sementara. Cara yang paling dalam perjalanan hidup saya, cara yang paling nyaman menjalani hidup adalah ketika puncak dari segala usaha itu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Kalau hari ini kau titipkan nafas masih berhembus, hari ini kau titipkan mata masih terbuka, hari ini kau titipkan telinga masih mendengar, hari ini kau titipkan lisan masih berbicara, hari ini kau titipkan otak masih berpikir, hari ini kau titipkan hati masih merenung, hari ini kau titipkan langkah kaki masih mengayunkan tangan meringankan langkah datang ke rumah Allah. Inilah nikmat yang terbesar. Apa hukumnya belum mandi junub sholat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi baru sadar rupanya belum mandi junub. Maka tidak sah sholat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar. Listibahati salati, supaya aku boleh sholat. Fardu alayya, wajib bagi diriku lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur salat tak sah, hadas besar belum gugur tidak sah. Bagaimana kalau sudah salat? Maka salat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama salatnya i'adah. Salat itu ada 3. Pertama, sholat adaan. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadaan, mengganti sholat yang tinggal, namanya qada. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sah, maka sholatnya diulang. Maka sholat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam. Anda ini Jumat yang terakhir bagi kita. Sudahkah kita membaca surat Al-Kahfi? Masih ada waktu 6 jam lagi menjelang matahari tenggelam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi petang Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat depan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa? Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat,
tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Fasik itu artinya orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan dia sadar dengan itu, orang tersebut fasik. Yudhillu bihi katsira, Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, Allah menyesatkan banyak orang. Allah memberikan hidayah kepada orang banyak. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, Allah menyesatkan orang fasik. Kenapa orang fasik itu disesatkan? Karena sikap dia masa bodoh, tak mau tahu. Apakah permainan chip itu uangnya halal atau tidak, Pak Ustaz? Itu judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib ompek ekor rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menang. Yang sudah terlanjur bonti, yang sudah mulai agak-agak monang, duitnya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Duit umat balik kepada umat, dipakai untuk operasional dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat, nafasa meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fusu fil 'uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali, lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan. Makanya ada istilah nenek. Nenek sihir enggak laki-laki, perempuan. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.